Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Supervisor baru meminta surat dokter. Perusahaanku sangat sibuk dan sangat kekurangan staf, dan meminta semua orang untuk lembur, dan memohon untuk datang dan bekerja pada hari libur mereka. Aku sakit minggu lalu, merasa sangat sakit dan mengambil tes COVID, dan itu positif. Ini pada hari liburku. Menelpon kantor dan mengatakan aku positif COVID dan tidak akan pergi bekerja pada beberapa hari ke depan. Mereka bilang oke, tidak masalah. 2 hari kemudian pada hari Senin, aku merasa tidak enak badan dan menelpon lagi dan meminta supervisorku sementara, dia tidak ada di sana. Dan aku berbicara dengan asisten baru yang mulai bekerja 2 minggu yang lalu, dan mengatakan kepadanya kalau aku mengambil beberapa hari izin lagi sejak aku merasa sangat sakit dengan batuk dan nyeri otot, dan supervisor mengatakan tidak. Aku harus datang bekerja sakit atau memberikan surat dokter, di mana pemerintah meminta pengusaha untuk tidak meminta surat dokter untuk COVID, karena semua dokter sibuk dan kewalahan. Aku bertanya kepada supervisor apakah dia yakin ingin aku memberinya surat dokter untuk COVID, dan sejak kapan kami membutuhkan surat dokter. Dia terus menegaskan aku membutuhkannya. Aku bilang aku akan memanggil dokterku. Menelpon dokterku dan meminta janji dengan dokter dengan alasan aku menderita COVID dan aku perlu surat dokter. Sekretaris memberitahu dokter akan menelponku dalam beberapa jam. Ketika aku berbicara dengan dokter, dia memberitahuku tidak masalah dan memberi surat sakit selama 10 hari. Aku mengirim email ke supervisorku dan HR yang mengatakan alih-alih 2 hari tambahan yang aku minta untuk tidak bekerja, dokterku memutuskan kalau aku membutuhkan lebih banyak waktu istirahat, jadi aku akan kembali minggu depan. Ini surat dokternya, dan belum mendengar kabar dari mereka. Cerita kedua. Kamu perlu surat dokter untuk membuktikan kamu sakit atau kami akan memecatmu. Aku diingatkan akan hal ini karena posting sebelumnya, dan terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Aku telah bekerja jauh di sebuah restoran, dan baru saja menyelesaikan shift hari Sabtu. Itu tidak umum untuk mendapatkan libur Sabtu malam, karena itu adalah malam tersibuk kami. Dan bos membuat aku merasa aku harus menawarkan untuk melakukan lembur, karena mereka begitu baik kepadaku. Jam terakhir shiftku, aku mulai merasa sakit. Pada saat aku sampai di rumah, aku kesakitan dan benar-benar menyedihkan. Aku berharap aku akan merasa lebih baik keesokan paginya, tetapi masih terasa tidak enak. Aku dengan batu menelpon sakit karena aku tidak bisa berada di sekitar makanan sampai aku bebas muntah atau diare selama 24 jam. Bosku segera berasumsi aku sedang mabuk dan mengancam akan memecat aku karena mengecewakan semua orang. Aku bilang oke, karena aku tidak akan pergi bekerja. Saat itu teman flatku sedang membantu restoran yang sama, karena mereka kekurangan koki. Dia pergi bekerja dan memberitahu bos betapa sakitnya aku. Temanku tidak tahu aku telah diancam, tetapi itu berarti bos menelponku kembali dan berkata jika aku bisa memberikan surat sakit untuk hari itu, aku tidak akan kehilangan pekerjaan. Saat ini pekerjaanku menggaji sekitar 300 euro seminggu, dan janji dengan dokter dan surat sakit akan membebani sebesar 100 euro. Baiklah, jika dia menganggap yang terburuk tentang aku ketika aku belum pernah menelpon sakit sebelumnya, selesai. Aku mendapatkan dokter paling pemarah. Aku telah membuat janji untuk ini ketika dia memiliki orang sakit yang perlu menemuinya. Dokter memberikanku surat sakit selama seminggu penuh. Alih-alih membantu menutupi salah satu shiftku, mereka harus menutupi 5 shift lainnya, dan aku mendapat cuti seminggu. Cerita ketiga. Sudah sehat. Kisah-kisah lain tentang surat dokter mengingatkan aku pada saat aku bekerja melalui agensi tenaga kerja. Agensi ini memperlakukan karyawannya seolah-olah mereka adalah musuh setiap kali karyawan melakukan kesalahan. Mereka menganggap itu disengaja, dan kami semua mencoba mempermainkan sistem. Suatu hari, aku pikir aku pasti makan sesuatu yang sangat salah, karena cairan datang dari mana-mana, dan aku bahkan hampir tidak bisa berdiri. Aku menelpon sakit, dan mengalami hari yang benar-benar buruk. Untungnya, pada malam hari, keadaan menjadi tenang dan aku dapat tidur selama beberapa jam. Tidak ingin menyalahgunakan sistem, aku memutuskan untuk menelpon lagi, meskipun masih sakit, dan pergi bekerja. Aku pikir mereka akan menghargai kesediaanku untuk bekerja, tetapi aku sangat salah. Aku disambut dengan, "Kamu sudah sehat? Itu tidak mungkin. Obat apa yang kamu minum? Aku yakin kamu hanya mabuk. Jika kamu melakukan ini lagi, kamu dipecat." Pada saat itu, aku bahkan tidak pernah menyentuh alkohol, sehingga tuduhan itu konyol. Tetapi karena mereka mengatakan kepadaku kalau aku tidak boleh menelpon selama 1 hari lagi, aku menurutinya. Sekarang, setiap kali aku sakit, aku memastikan untuk menelpon setidaknya 3-5 hari lagi, bahkan jika aku pulih lebih cepat. Lagi pula, menjadi sehat begitu cepat adalah sebuah kemustahilan. Terima kasih telah menonton video ini.
Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.